Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Deni Oktaviani. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 2 dengan NIM 18722500007. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Ekonomi Koperasi dan Pembangunan yang diampu oleh Ibu Cynthia Anissa Rahmaputri, MPDE. Soal pertama yaitu jelaskan sumber-sumber pendanaan koperasi dan UMKM di antara sumber-sumber mana yang paling menguntungkan. Yang pertama sumber pendanaan UMKM. Pemerintah. Pandemi virus COVID-19 sangat berdampak bagi UMKM dan banyak yang turun produktivitasnya, bahkan ada yang tak sanggup lagi berjalan. Untuk membantu mengatasi hal tersebut, pemerintah sejak 24 Agustus 2020 menyalurkan bantuan langsung tunai, ya bisa disebut dengan BLT, UMKM atau bantuan pemerintah untuk usaha mikro BPUM tahun 2021 nilainya sebesar 1,2 juta per penerima manfaat. Pemerintah menargetkan 12 juta UMKM menerima bantuan yang akan ditransfer langsung ke rekening para penerima. Calon penerima BPUM harus diusulkan oleh pengusul BPUM yaitu kementerian atau lembaga. Dinas Koperasi dan UMKM di provinsi dan kabupaten atau kota, koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum, perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan lembaga penyalur kredit pemerintah. Syarat dan ketentuan penerimaan BPUM ini dapat diakses melalui situs Kementerian Koperasi dan UMKM. Yang selanjutnya ada perbankan. Perbankan memiliki persyaratan tertentu untuk pengajuan kredit usaha. Salah satunya adalah agunan berupa fiket aset bagi sektor mikro dan kecil. Hal ini mungkin agak berat. Kendali demikian jika ingin mencoba melalui jalur perbankan, ada pula pilihan kredit tanpa agunan atau KTA. Yang ketiga, lembaga keuangan non-bank. Beberapa pilihan lembaga keuangan non-bank yang dapat dijajaki antara lain Pegadaian, Koperasi Simpan Pinjam, Pasar Modal, dan Asuransi. Yang terakhir, peer-to-peer lending. Perkembangan dan kemudahan teknologi telah membuka akses lebih luas bagi para pelaku usaha untuk memperoleh pendanaan. P2P lending adalah buktinya. Akseleran sebagai salah satu P2P lending di Indonesia yang telah memiliki izin dan diawasi OJK memberikan kemudahan bagi para pengusaha UMKM untuk mengajukan pinjaman. Nah, yang kedua, sumber pendanaan dari koperasi, modal sendiri koperasi adalah berasal dari yang pertama ada simpanan pokok. Simpanan pokok adalah sejumlah pengorbanan yang wajib dibayarkan saat masuk menjadi anggota koperasi untuk kas koperasi atau jumlahnya sama besar dari semua anggota koperasi. Yang kedua, simpanan wajib adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan dana yang hendak dikumpulkan. Jumlahnya tidak sama oleh setiap anggota. Akumulasi simpanan wajib para anggota harus bisa mencapai jumlah tertentu. Yang ketiga, dana cadangan. Dana cadangan adalah dana yang digunakan untuk memupuk modal sendiri dan bisa untuk menutup kerugian koperasi apabila diperlukan. Dana cadangan berasal dari uang yang disisihkan dari sisa hasil usaha. Jumlah dana penyisihan dana yang dicadangkan diatur atau ditentukan dalam anggaran dasar. Yang keempat, hibah atau donasi. Hibah atau donasi adalah sejumlah pemberian untuk koperasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan atau memperlancar usaha koperasi. Bentuk donasi bisa berupa uang atau barang. Yang kedua, apa kontribusi yang dapat diberikan oleh koperasi dan UMKM terhadap ekonomi Indonesia? Jelaskan dan berikan contohnya. Memiliki kontribusi atau peranan cukup besar yaitu perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja, pembentukan produk domestik bruto atau PDB, penyediaan jaringan pengamanan terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif.
Yang ketiga, menurut saudara, apa saja faktor penghambat perkembangan UMKM? Yang pertama, miskin permodalan. Selama ini UMKM cenderung mengandalkan kantong pribadi untuk bisa mengembangkan usahanya. Namun modal para pengusaha ini pun tak terhitung besar, sehingga hal tersebut menjadi kendala bagi para pelaku UMKM untuk berkembang. Yang kedua, minim akses perizinan. Selama ini perizinan menjadi salah satu kendala bagi pengusaha untuk berusaha hingga menurut Sarman, pemerintah perlu membantu para pengusaha untuk mendapat perizinan dengan mudah. Yang ketiga, miskin akses pasar. Kendala lainnya yang dialami UMKM untuk berkembang adalah miskinnya akses untuk memasarkan produk. Untuk itu, Sarman berujar pemerintah harus membantu produk UMKM untuk bisa menembus pasar. Yang keempat, miskin kemampuan manajemen. Sarman mengatakan kendala lainnya adalah minimnya kemampuan para pelaku UMKM dalam hal manajemen, terutama soal pembukuan, kesulitan akses proposal perbankan, hingga membuat cash flow karena UMKM itu antara uang pribadi dan usaha itu kadang-kadang bercampur. Yang kelima, miskin akses teknologi informasi. Pelaku UMKM yang sudah bergerak online baru mencapai sekitar 15%. Padahal saat ini bisnis sudah mengarah ke era e-commerce. Yang keempat, jelaskan prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1992. Berikut merupakan 7 prinsip-prinsip koperasi dan penjelasannya sesuai yang tertera pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Prinsip utama koperasi adalah keanggotaannya yang bersifat sukarela dan terbuka. Keanggotaan bersifat terbuka sehingga siapa saja boleh bergabung menjadi anggota koperasi tanpa memandang status sosial atau sosial ekonomi orang tersebut. Tiap anggota juga secara sukarela memberikan modalnya sendiri-sendiri tanpa ada paksaan. Nantinya modal dari anggota akan digabungkan sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Koperasi membentuk struktur organisasi dengan landasan asas kekeluargaan. Tiap anggota koperasi bebas berpendapat sesuai dengan kaidah dan aturan yang jelas berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat. Hal tersebut berlaku pada tiap kegiatan koperasi seperti penyelenggaraan rapat anggota, pembentukan pengawas, penentuan pengurus, dan penunjukan pengelola sebagai karyawan yang bekerja di koperasi. 3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha tiap anggota. Tujuan utama koperasi secara khusus adalah untuk mensejahterakan anggotanya. Untuk dapat memenuhi tujuan tersebut, maka harus dilakukan pembagian sisa hasil usaha atau SHU secara adil dan merata kepada semua anggota koperasi. Pembagian sisa hasil usaha juga ditentukan pada besarnya jasa usaha dari masing-masing anggota sehingga menjadi lebih adil dan setara. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Prinsip koperasi berikutnya adalah pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Koperasi memberikan timbal balik pada anggota-anggota yang telah menanamkan modal atau mempercayakan koperasi dalam mengelola modal tersebut dalam koperasi. Pemberian balas jasa disesuaikan dengan besarnya modal yang tersedia dengan asas keadilan, keseimbangan, dan keterbatasan secara transparan. Yang kelima, kemandirian. Prinsip koperasi salah satunya adalah kemandirian, artinya koperasi bersifat mandiri dan tidak berada di bawah naungan organisasi lain serta tidak mengandalkan instansi lain. Koperasi berdiri sendiri dan mandiri dalam membentuk struktur organisasinya. Tiap anggota mempunyai peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing atas setiap usaha itu sendiri dengan berperan aktif pada tiap tugas yang diberikan. Yang keenam, pendidikan perkoperasian. Arah dan tujuan koperasi untuk dapat bekerja sama mengelola kegiatan yang bersifat positif. Untuk mewujudkannya diperlukan keahlian dalam pendidikan pengoperasian dalam penerapannya. Pendidikan perkoperasian memberikan bekal kemampuan bekerja setelah terjun dalam masyarakat. Melalui usaha-usaha pendidikan, perkoperasian dan partisipasi anggota akan sangat dihargai dan dianjurkan dalam berkehidupan koperasi. Dan yang ketujuh, kerjasama antar koperasi. Koperasi menerapkan sikap mandiri, namun dalam menjalankan kegiatan usahanya tetap harus menjalani hubungan dan kerjasama. Kegiatan kerjasama antar koperasi satu dengan koperasi lainnya diperlukan guna
mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Dengan adanya kerjasama antar koperasi dapat mewujudkan kesejahteraan koperasi yang terlibat tersebut dan memperluas bidang usaha. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.